Saya sebenarnya jujur Bang ya, waktu dengar nama Suma aja udah gemetar tadi saya Bang. Karena saya Biasa sudah aja ikut Bang. banyak abang di YouTube, debat-debat kan. Jadi waktu bilang Bang Ferry, Pak Pendeta bisakah saya naikkan Bang Zuma? Itu saya gemetar Bang. Itu segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi dia tidak menulis berdasarkan otaknya sendiri. Kalau begitu apa bedanya dengan Injil Thomas, Injil Barnabas, yang lain, Injil-Injil yang lain? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Bukankah segala tulisan itu diilhami? Betul. Nah, untuk membedakan antara tulisan Paulus diilhami, tulisan yang lain tidak diilhami, siapa yang menjadi pengaturnya dan siapa yang menjadi penyeleksinya pada saat itu? Nah ini dia Bang, ketika penyusunan kitab, ketika penyusunan kitab, maka orang-orang yang paham tentang kitab itu, kemudian mereka menyeleksi, seperti Injil Barnabas dan surat-surat lain, termasuk surat-surat yang kitab yang ada di Katolik. Nah itu tidak masuk kanon kitab kami Bang. Dan nah itu dia. Itu keputusan-keputusan yang bukan diambil begitu saja. Karena saya pikir kitab suci juga itu kan bukan turun langsung dari surga Bang. Tidak ada kitab suci yang turun dari surga. Itu semua melalui proses. Kalau di Wahyu 10 ada Bang. Wahyu 10 nomor 10 itu ada kitab langsung turun dari surga dibawa oleh malaikat. Habis itu kitabnya dimakan dan rasanya pahit. Betul, tapi bukan ini. Bukan kitab, ya Allah. suci yang dipegang. Ya itu dia yang jadi masalah. Itu dia bukan masalah. Kan Abah mengatakan tidak ada kitab dari surga, ternyata Wahyu 10 nomor 10 ada. Tapi itu bukan kitab yang kita pakai sekarang. Maksud saya kitab suci yang dipakai oleh setiap agama, semua itu melewati proses sampai ada di tangan kita. Gitu. Nah cuman pembedanya Al-Quran ini dikenal oleh yang mewahyukan, Al-Quran ini kemudian dikenal, disebut oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima ilham. Tapi Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Nah, itu masalahnya. Surah-surah Paulus, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Ibrani, Roma, Galatia. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Itu bedanya Bang. Karena mereka itu menulis kisah tentang Injil. Iya, itu dia makanya. Yesus tidak mengenal Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah menyebut tentang buku Galatia, tentang Efesus, tentang Roma. Karena dia itu kan hanya 33 tahun setengah di dunia ini Bang. 30 tahun, nah, itu dia makanya. Tahun setengah dia bekerja, sesudah itu dia mati, bangkit, naik ke surga, ya dia nggak bicara soal ini. Tapi Yesus mengatakan, ya itu dia. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya mereka tidak menulis. Siapa bilang tidak menulis ini? Oh itu tulisan yang muncul. Kalau Yohanes itu ditulis 40 tahun. Tahun ke-40 sampai tahun 110. Bersama dengan kitab Wahyu. Markus tahun 60-an. Begitu juga Matius tahun 80-an. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan tentang buku-buku itu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Setelah murid menerima firman itu, murid tidak menghafal. Boleh saya tanya? Jadi ya silakan. Boleh saya tanya? Silakan Bang. Quran itu muncul berapa lama sesudah Nabi Muhammad meninggal? Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika menerima wahyu, Al-Quran itu, wahyu itu disampaikan kepada seluruh sahabatnya. Sampai dia mengatakan, Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi murid, sahabat-sahabat menghafalkan Al-Quran. Jadi sahabatnya menghafalkan, dan setiap saat wahyu itu digembleng, diajarkan, diuraikan, dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga para sahabat menghafal Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang. Bukankah itu tertulis di batu, di kulit binatang? Ya itu virus. Ada yang menulis, ada yang menghafal. Tradisi penyampaian Al-Quran itu hafalan Bang. Sementara tradisi penyampaian ucapan-ucapan Yesus bukan hafalan, bukan tulisan. Itu Bang ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu itu tahun berapa baru muncul Quran setelah
Bang Gida Rasulullah meninggal. Masih para pasangan sahabat. Bahkan sampai istrinya pun ada memegang mushafnya. Said penulisnya, asistennya juga menuliskan Al-Quran. Tapi pola yang digunakan kemudian penyampaian Al-Quran itu adalah sanad. Sanad itu artinya ijazah. Ijazah artinya ketika saya seorang nabi menyampaikan sebuah ayat, muridku harus ada di depanku, muridku harus menghafalkan ayat itu. Ketika ayat itu betul bacaannya, maka saya memberikan ijazah, penghargaan kepada beliau untuk mengajarkan kepada sahabat yang tidak hadir di sini pada hari ini. Itu. Makanya Al-Quran itu kemudian dihafalkan dan hafalannya semua sama. Ada ilmu sanadnya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Penulis Bible, dalam hal ini Yohanes, bayangkan. Yohanes 1 nanti di data nomor 38 baru ada perkataan Yesus. Jadi Yohanes 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai 38 itu bukan ucapan Yesus semuanya. Begitu ya. Oke, mantap ya Bang. Sip. Siap. Karena setiap, saya sudah bilang tadi, setiap kitab suci itu dipahami oleh para pencinta kitab suci itu. Nah, kalau Abang memberikan penilaian-penilaian seperti itu, ya itulah yang Abang ketahui gitu. Sama dengan Quran, saya juga baca Bang ya, saya juga punya buku nih. Saya baca semuanya ini. Gitu. Cuma bedanya, kalau saya baca Quran terjemahan dan buku-buku seperti ini, saya hanya ingin belajar saja. Bukan mencari kelemahan untuk diperdebatkan. Makanya saya tidak suka debat, saya suka diskusi. Jadi kira-kira seperti itu Bang ya. Saya sebenarnya jujur Bang ya, waktu dengar nama Suma aja udah gemetar tadi saya Bang. Biasa aja Bang. Banyak Abang di YouTube debat-debat kan. Jadi waktu bilang Bang Ferry, Pak Pendeta bisakah saya naikkan Bang Zuma? Itu saya gemetar Bang. Biasa aja Bang. Setelah saya lihat orangnya baik Bang. Masya Allah. Insya Allah Bang. Kalau kita mungkin, ini Bang ya, atau hanya karena saya ini slow, santai, kemudian Abang, kalau saya nonton di YouTube, Abang tuh satu-satunya agama yang dekat dengan Islam itu agama Kristen. Gitu ya? Itu dulu dicatat. Iya. Islam Kristen itu agama dekat. Karena Kristen banyak di ayat Quran itu ditulis tentang Nasrani, kitab yang diberikan dan kitab membenarkan kitab sebelumnya. Iya. Jadi rupanya, jadi saya senang ya bisa. Saya memang sebenarnya pingin sekali bisa berdialog seperti dengan Bang Zuma, tapi di mana ya saya nggak bisa sama sekali. Apalagi kalau saya lihat di rekaman, waduh ini Bang Zuma ini galak sekali. Ya. Tapi tergantung Bang, tergantung. Kalau teman-teman kita yang bilang, bisakah Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Wah saya bilang tapi aduh gimana nih, babak belur saya ini. Enggak Bang, enggak. Saya paling cinta kepada orang yang mencintai keilmuan. Jadi kalau ada seorang Kristiani, semisal Bapak ini, abang saya ini, berdialog dengan landasan pijakan ilmu, pasti saya hargai. Karena ilmu itu, landasan pengetahuan manusia itu tatarannya adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau hanya celoteh, ngamuk, menghina, menghujat, merendahkan, memfitnah, itu yang biasanya saya agak-agak keras. Karena memang panduan Al-Quran saya ada seperti begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, bahkan kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka, kamu harus keras terhadap mereka. Berarti saya tidak masuk di antara orang-orang zalim Bang ya? Insya Allah abangku, Masya Allah. Amin, amin. Ya. Dari wajahnya sudah menampakkan keteduhan. Iya. Oke, kira-kira kalau ini saja bisa kita bahas. Saya terima kasih pada Bang Zuma sudah bersedia mau berdialog dengan saya ini yang bukan siapa-siapa ya. Saya bukan siapa-siapa ya. Allahu Akbar. Karena ada Bang Ferry, saya berdiskusi dengan beliau dan kemudian, tapi beliau nggak bilang dari kemarin itu kita WA kan ada nomor WA, beliau nggak ngomong ke saya.
Begitu. Dia baru ngomong setelah saya sudah ada di room ini. Saya Pak Pendeta yang ngasih surprise ke Pak Pendeta. Bang Hadi, selebriti. Iya. Terima kasih Bang. Oke Bang, sehat terus Bang ya. Ya, Panjang umur selalu ya. Karena saya senang ya, karena saya butuh teman ya. Kalau kita bisa berteman itu sesuatu yang luar biasa Bang. Gitu. Iya betul. Itu Saya panduan. Di sini, Bang, saya tempat tugas saya ini Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 9 jam dari ibu kota Nusantara. Oh iya. Dan di sini kami umat Nasrani di sini hanya sekitar 4 atau 5%, Bang. Iya, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah, puji Tuhan, di lingkungan sini saya diterima, saya bisa bangun gereja, bisa beribadah. Karena saudara-saudara Muslim di sini orang-orangnya baik-baik, sama dengan Abang Juma. Amin Abang. Ya. Insya Allah. Oke. Pendeta Rudi, Anda aktifnya di pengajar akademik atau di gereja pelayan firman? Yang mana Pak? Saya selain gembala ya, saya pendeta gembala jemaat, tahu Bang ya? Ya. Saya gembala jemaat, kemudian saya juga aktif di sekolah-sekolah teologi kami. Kebetulan saya juga ngajar bahasa Arab Bang, walaupun Arab dasar Bang. Wah, mantap. Jadi saya baru bisa baca Arab yang ada harokatnya Bang. Kalau enggak, atau mungkin tulisan kaligrafi belum bisa. Quran pun saya belum bisa baca, tapi kalau tulisan-tulisan biasa Arab yang pakai harokat itu bisa Bang. Itu. Jadi selain saya ngajar bahasa Arab, saya juga ngajar bahasa Ibrani untuk perjanjian lama di sekolah-sekolah teologi kami Bang. Pak Pendeta, berikutnya kalau bisa yang nanti topik berikutnya konsep ketuhanan mungkin ya Pak Pendeta ya. Boleh. Ini kan masih bicara tentang kasih ya, bisa saja. Ya. Tadi pagi itu saya pagi habis sholat subuh kok ada Mualaf Ferry nih diskusi sama Pak Pendeta nih, asik juga nih, hampir 1 jam lebih itu saya nikmati itu pagi-pagi tadi. Terus janjian malam ini kan gitu. Sebenarnya Bang, ini sebenarnya ya saya bocorin dikit. Sebenarnya ada teman-teman debater mau ganti saya gitu. Ini Bang Ferry tahu. Gitu. Bang dikasih diskon aja Bang. Pak Pendeta dikasih diskon. Saya Bang, Pak Pendeta suka berdebat soalnya. Jadi saya bilang sama Bang Ferry, terserah Bang Ferry. Kalau memang Bang Ferry mau dengan mereka oke. Tapi kalau dengan saya kita diskusi. Begitu. Dan ternyata Bang Ferry artinya dia ngasih persyaratan ke teman-teman apoget kami bahwa kalau mau boleh tapi harus on cam. Nah ternyata mereka nggak berani on cam. Akhirnya jadi dengan saya juga. Pak Pendeta kasih bocoran dikit dong sebelum pamit, mungkin 10 menit ke depan mengenai konsep ketuhanan yang sering Pak Pendeta ajarkan kepada gembala-gembala di gereja. Seperti apa sih Pak Pendeta? Ya, oke, sedikit ya. Ini menurut pemahaman kami ya. Kami percaya Tuhan yang esa. Dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, semua Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, tetapi dalam 3 pernyataan. Jadi konsep ketuhanan kami adalah Tuhan yang tunggal, esa, Echad itu esa, tapi dalam 3 pernyataan. Gitu. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu konsep dari Tritunggal. Kemudian yang kedua, jika di Alkitab kami, Abang yang sering baca ya, Bang Musa ini semua ini banyak baca Alkitab. Jika di sana ditemukan banyak kata Allah, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Jadi itu hanya kata ganti sesembahan, karena pada waktu Melchior Tzedekar ya 1733 ketika dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Melayu ya waktu itu, dia kesulitan untuk mendapatkan menyetarakan kata Elohim dengan sebutan yang lain. Akhirnya kemudian digunakanlah Allah itu. Jadi jika ada Allah itu bagi kami dalam Alkitab itu sebagai kata ganti sesembahan, nama gelar begitu. Jadi makanya kadang-kadang kan jadi perdebatan seperti ini. Yohanes misalnya, Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hanya ada satu Allah yang benar. Nah, kemudian beberapa teman menganggap bahwa Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah
Allah SWT yang dalam Quran. Itu tidak, Bang. Jadi Allah di kami hanya sebagai kata ganti sesembahan. Nah, sesungguhnya nama Tuhan yang disembah, orang Israel itu menyembah Tuhan yang bernama Yod-He-Waw-He, YHWH atau Yahweh atau Adonai. Tetapi orang Israel nggak berani menyebutnya itu, dia menyebutnya dengan Hashem atau Adonai ya. Adonai atau Hashem. Adonai itu ya dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu pun dari dua kata, Ye itu Yehua tadi, Shua itu selamat. Artinya Yehua sang penyelamat. Nah, kemudian karena lingua franca di sana waktu itu berbahasa Yunani, makanya Alkitab kami ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian ditulislah Yesus, lalu diindonesiakan Yesus. Kira-kira seperti itu, Bang. Mbak Juma bisa memperkenalkan juga konsep ketuhanan Islam kepada Bapak Pendeta. Oh ya, jadi kalau di Islam itu nama Tuhan kita itu adalah Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas diterangkan Qul huwallahu ahad. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sama orang-orang pagan Quraisy, "Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada kami Tuhan kamu itu seperti apa?" Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka Allah itu ahad. Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, berarti tidak sama dengan bahasa berbagi. Ibraninya ehad, ahad, Iya, ehad. ehad. Iya. Lalu kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dirinya. Jadi Allah itu absolut, tidak terbatas, tidak ada kelemahan pada dirinya, dan kebenarannya itu mutlak. Mutlak. Dia tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun. Karena segala sesuatu yang bisa diserupakan pasti memiliki kelemahan. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, itu tidak serupa dengan Tuhan. Karena alam semesta ini yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan itu mencakupi dari kemahakuasaan Tuhan. Seperti itu Bang Handi. Jadi Tuhan itu ahad. Tuhan itu ahad artinya tunggal, tidak berbagi, tidak bersekutu, dan kemudian tidak memiliki turunan. Seperti itu. Ya. Pak Pendeta, ada sanggahan. Sebenarnya Bapak Putra Roh Kudus itu kok bisa dikatakan esa, padahal ada 3 nama Pak Pendeta. Gimana menyimpulkannya? Silakan. Bagaimana kalau nanti di pertemuan berikut, Bang? Supaya lebih konsen. Masya Allah, sorry. Bang Adi kasihkan. Oke. Iya. Ya, siap. Oke, bisakah saya foto ya untuk kenangan? Boleh Bang, Ya. boleh. Paling Boleh, tidak, Bang Rudi. saya sudah pernah jumpa dengan Bang Zuma. Bagus, Dan ternyata makasih, Bang. beliau tidak seperti yang orang lain ceritakan. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang, kasih. Per, disambut dulu pendetanya, Per. Oh iya Pak Pendeta, terima kasih ya Pak Pendeta sebelumnya. Oke, saya juga makasih banyak ke Bang Ferry. Anda telah fasilitasi saya bisa jumpa sama Bang Zuma. Dan ini sebuah kehormatan ya. Iya. Saya pikir Bang Zuma nggak mau ketemu saya di Pomal ini. Ternyata beliau. Oh, enggak Bang. Ya. Malah kalau saya diajak ngopi nih, saya mau. Tunggu, Bang Zuma tinggalnya di mana Bang? Saya di Makassar Bang. Oh, Makassar. Padahal Iya. 2-3 minggu kemarin tuh saya di Makassar loh. Dan saya agak sering ke Makassar. Kira-kira bisa nggak Bang? Kalau saya lagi di Makassar, bisa nggak kita jumpa ngopi bareng atau makan coto Makassar? Coto. Nah. Boleh, bisa. Pasti bisa. Oke, nanti nomor HP saya itu ada sama Bang Ferry ya. Oke, sip. Jadi kalau saya ke Makassar, nanti kita jumpa, kita ngopi makan coto kita. Oke. Iya, baik. Oke. Iya. Bisa, Terima kasih Bang Ferry ya atas kebijakan yang luar biasa. Surprise buat saya ya, karena beliau nggak ngomong dari tadi. Dari kemarin beliau nggak ngomong kalau ada Bang Zuma. Jadi
Jujur tadi saya gemetar sedikit ya. Ketika dia bilang, Biasa aja, Bang. bisakah Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Itu sebentar sempat keringat dingin sedikit tadi Bang. Biasa aja Bang ini. Allahu Akbar. Tapi ternyata Bang Zuma tidak seperti yang saya bayangkan ya. Tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Insya Allah Bang, insya Allah. Lihat aja nanti Bang, kalau kita jumpa di Makassar. Oke, Kita sip. lihat bagaimana teduhnya orang Makassar menyambut saudaranya non-Muslim. Ya, yang pasti kalau saya pas ada dinas ke sana, ada tugas ke Makassar, itu Siap. pasti saya hubungi. Baik, baik. Mudah-mudahan pas saya Makassar, abang ada bisa kita jumpa. Saya ingin sekali ya kita jumpa. Baik, baik Bang, baik. Oke, terima kasih Oke. semuanya, Bang Andi, Bang Ferry. Nanti Bang Ferry Siap, kalau Pak ada Pendeta. berikutnya lagi, tadi kata Bang Hendi katanya tentang konsep Tuhan, boleh juga. Siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku izin. Tadi bukannya aku nggak mau diskusi dengan kiamat atau Raja Debat karena mereka hanya ini aja gitu. Makanya kan aku syaratnya wajib on cam gitu Pak Pendeta. Ya, Karena kan kita diskusi itu untuk menambah wawasan kan. betul, betul. Memang Siap Pak mereka Pendeta. itu teman-teman saya. Cuma saya tidak suka cara mereka. Mereka nggak suka on cam gitu, setiap kali debat. Ya kalau nggak on cam kita ngomong sama siapa gitu. Kan kayak gini nih Bang Zuma on cam. Jadi kita bisa lihat wajahnya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat kalau kita sedang apa gitu bergerak. Kalau dia on off cam itu kan kurang begitu mantap. Itu yang saya tidak setuju dari mereka. Makanya ya saya bersyukur di sisi lain ya, dengan mereka tidak mau on cam, maka saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, Bang Zuma. Makasih Bang Rudi. Sehat terus Bang. Amin, amin. Sampai amin. ketemu di Makassar. Siap. Terima kasih Pak Pendeta Rudi, sehat selalu. Kita ketemu di lain waktu. Oke, amin. Kasih. Terima kasih. Oke.